Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para alim ulama, para asatiz, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus inna fillah Haji Ahmad Yudin, Haji Abdul Rahman As-Susuki, Haji Abdul Razak, Haji Hasanuddin, dan para asatiz lainnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tempatnya Masjid Al-Ikhlas, maka tema kita adalah ikhlas. Ikhlas kami melihat ya, makanan banyak, panitia tolong siapin plastik biar gak mubazir. Ikhlas itu adalah pokok dari acara kita. Semua bentuk perintah yang Allah berikan kepada kita pada dasarnya adalah menuju ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu-d-din. Tidaklah Allah perintahkan kepada kita melainkan ikhlas di dalam beribadah. Di dalam kitabnya Syekh Ibnu Athaillah ini udah waktu habis. Di dalam kitab hikamnya salah satu kasal menyebutkan al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirri al-ikhlasi fiha. Semua amal perbuatan termasuk ibadah dan muamalah itu diibaratkan seperti kerangka tegak, seperti jasad. Sedangkan ruhnya adalah terdapatnya rahasia keikhlasan di dalam amal. Jadi antara amal perbuatan dan ikhlas itu ibarat bersatunya jasad dengan ruh. Jasad itu perlu, karena jasad adalah alat yang Allah berikan kepada kita untuk hidup dan beribadah. Tetapi jasad itu baru punya makna kalau di dalam jasad itu ada ruh. Kalau jasad tanpa ruh itu mayit, al-maita, bangkai. Maka yang menghidupkan jasad itu adalah ruh. Kita dibilang ganteng oleh istri kita karena ada ruhnya. Kalau nggak ada ruhnya, boro-boro istri mau tidur sama kita. Dan kalau jasad tidak ada ruhnya, nggak perlu lama-lama, segera dimakamkan. Karena jasad kalau lama-lama nggak dikubur, ngerepotin punya rumah. Pun di dalam beribadah begitu. Orang beramal tapi tidak ada ruhnya, tidak ada ikhlasnya, maka seperti jasad tidak ada ruhnya. Nah, ruhnya itu ikhlas.
Ikhlas itu mengosongkan sesuatu niat di dalam diri kita, melakukan perbuatan kecuali hanya menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikhlas itu nggak bisa diucapkan atau didiamkan. Ada orang bersedekah, dia nggak ngomong, tapi matanya ngeliatin, ada nggak yang lebih hebat dari gue? Ngukur. Atau ada orang bersedekah 5 juta, 10 juta, semua orang dengar. Apakah itu ria? Belum tentu. Karena ikhlas itu urusannya antara dia dengan Allah. Jadi jangan suka menilai orang itu tidak ikhlas atau ikhlas karena pandangan mata kita. Allah yang tahu. Ada orang bersedekah nggak bersebut nama, dibilang hamba Allah. Tapi begitu dibacakan oleh panitia, sumbangan yang 500.000 dari hamba Allah, lalu dia bilang sama temannya, itu gue tuh. Jadi urusan ikhlas. Nah, di dalam penjelasannya, ikhlas itu ada 2 tingkat kedudukan. Pertama, ikhlas orang-orang abdul. Orang-orang abdul ini beribadah bersih karena Allah. Tidak ada niatan kecuali untuk Allah. Makanya niat kita apa? Sholli fardhu subhi lillahi, nawaitu shawma ghadin lillahi ta'ala, nawaitu hajja wal umrah lillahi, semua lillah. Bahkan di dalam doa kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi, hidupku, matiku, ibadahku semua untuk Allah, ikhlas lillah. Kalau ditanya, lu ikhlas ya ibadah lillah, lillah karena Allah. Tapi orang abdul ini tujuan ibadahnya selalu berharap pada pahala. Kalau sholat sendiri di rumah, pahalanya berapa? 1. Kalau di masjid, minimal 27. Gua ke masjid biar dapat banyakan. Itu harus pada pahala. Orang melakukan kebaikan, apa hadiahnya? Pahalanya. Dan orang yang lillah itu tujuannya adalah diikut sertakan harapan-harapan itu. Kalau sedekah 1 juta, berapa balasannya? Kata Allah dan Rasulnya itu mengatakan satu kebaikan dibalas 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Kalau kita bersedekah 1 juta, harapannya 700 juta gitu. Lalu kita berharap, ya Allah nggak usah 700 deh, 10 juta juga. Lalu berharap seperti sholat duha. Sholat duha itu sebetulnya adalah cara kita untuk melunasi hutang-hutang zikir sendi-sendi kita. Setiap sendi punya kewajiban zikir kepada Allah. Makanya sholat duha adalah cara membayar hutang zikir kepada Allah. 2 rakaat. Tapi yang dilakukan oleh kita adalah setelah sholat duha kita berdoa kepada Allah dan mintanya selebar langit bumi. Kita juga sholat duha, sholat 2 rakaat 5 menit gak nyampe, rusuknya belum tidur, tapi mintanya Allahumma inka rizki fis samai fa'anzilhu wa inkana fil ardi fa'akrizhu wa inkana ba'idan faqaribhu wa inkana qalilan fakthirhu wa inkana haraman faqahirhu. Ya Allah, kalau rezeki saya masih di langit, turunin. Kalau masih di bawah bumi, keluarin. Kalau masih jauh, deketin. Kalau sedikit, banyakin. Kalau haram,
sholatnya 2 rakaat 5 menit nggak sampai, rukuknya belum tentu, tetapi mintanya selebaran itu. Kita juga begitu kan? Iya. Kita nggak mau baca diajarin, dibaca tadi Ustaz jangan dibilang kalau orang soleh itu malu minta, tapi boleh nggak kita minta? Boleh, terlanjur kita udah hafalin. Yang nggak boleh kalau kita berdoa, kata Syekh Ahmad Al-Fatihah, janganlah keterlambatan pemberian Tuhanmu menjadikan kau putus asa berdoa. Karena setiap doa akan dikabulkan oleh Allah, cuma kamu jangan mengatur tentang bentuk dan waktunya. Ya Allah, kalau masih rezeki jangan yang lain, duit. Itu ngatur tuh. Emang kenapa minta duit, nggak minta yang lain? Kalau badan kita pegang duit, biar badan sakit, angkat aja tuh orang. Tapi biar badan sehat yang punya duit, ampok. Kalau suruh pilih, kita mau badan sehat yang punya duit, atau punya duit badan sakit, mau yang mana? Minta dua-duanya. Mau badan sehat, itu kan orang serakah. Orang serakah begitu Allah bilang, ya Allah jangan duit dong, sehat juga, jangan sehat dong, duit juga. Nah itu ngatur. Jangan mengatur tentang bentuknya. Ya Allah mau kasih kita sehat, alhamdulillah. Allah udah kasih duit, alhamdulillah. Atau dua-duanya dikasih, alhamdulillah. Terserah Allah. Jangan mengatur bentuk atau waktunya. Ya Allah, kalau masih rezeki jangan lama-lama. Bisa nggak minggu depan keluar? Itu ngatur. Boleh meminta apa saja, tapi jangan mengatur Allah tentang bentuk dan waktu. Rasulullah kalau minta hujan itu sampai tangannya tertekan kelihatan. Minta. Bahkan Rasulullah mengajarkan ketika sahabat bertanya, kamu minta apa? Mau didoain minta apa? Dia bilang minta anak kambingnya 2. Kata Nabi, kecil, minta yang gede sama Allah. Apa? Surga. Jadi kalau cemen-cemen kita nggak usah minta surga sama Allah. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Seperti umat Nabi Musa itu, ketika Nabi Musa bertanya, di mana makam Nabi Khidir, si ibu itu berbilang, saya kasih tahu, tapi doain saya biar saya masuk surga. Nabi Musa nggak bisa jamin, ngadu sama Allah, ya Allah, ada seorang hambamu minta didoakan supaya masuk surga. Kata Allah, kasih doain. Si ibu itu girang baru dikasih tahu. Itu minta upah surga kok. Kalau cuma minta baju 1 setel, minta 100.000, itu mah kecil. Itu nggak kita sama Allah. Nggak sama pengurus masjid jadi kasih. Coba minta. Ya, jadi boleh meminta tapi jangan mengatur bentuk dan waktu. Dan orang-orang abrol selalu begitu. Di ujung ibadahnya selalu berharap balasan dari Allah. Nah, tingkatan ikhlas yang kedua adalah tingkatan orang-orang muqarrabin. Orang yang sudah akrab menyatu dengan Allah, dia tidak pernah meminta kepada Allah karena sudah yakin setiap balasan, setiap kebaikan ada balasan. Bahkan dia meminta tolong sama Allah, wa iyyaka nasta'in, bukan minta hadiah, tetapi minta dikuatkan oleh Allah supaya dia tetap bisa beribadah dengan baik. Dia mengambil kalimat la haula wala quwata. Kita bisa datang ke masjid ya kalau Allah nggak bantu. Kita nggak bisa menggerakkan tangan kita bersedekah kalau Allah nggak menggerakkan. Kita tidak bisa menggerakkan badan kita untuk sholat kalau Allah nggak menggerakkan. Karena kita nggak punya kemampuan, kita mengatakan la haula. Orang mau sholat aja tidak azan, hayya 'alas sholat. Apa jawab kita? La haula.
Biar badan kita seger gede, kita bilang oke ya Allah siap saya mau sholat. Enggak bisa menggerakkan, sesuatu bantuan dari Allah. Makanya orang-orang muqarrabin dia tidak pernah bertanya apa balasan ibadahnya, tetapi dia minta tolong sama Allah supaya dia diberikan kekuatan untuk bisa beribadah. Makanya tugasnya hanya bagaimana membaguskan ibadah kepada Allah. Soal balasan apa? Karena Allah sudah tulis dalam Al-Quran dan hadis Nabi, semua dijelaskan satu kebaikan dibalas 10 kali kebaikan, bahkan sampai 700 kali lipat. Bahkan seperti pohon yang ada cap rantingnya itu, setiap dahan menumbuhkan buah, dia sudah yakin. Jadi kalau keyakinan orang-orang yang muqarrabin, dia tidak pernah bertanya apa yang didapatkan dari hasil ibadahnya, tetapi dia berikhtiar minta sama Allah supaya ibadahnya sempurna dan dia diberikan kemuliaan. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kalimat itu yang menghiasi orang-orang muqarrabin, sehingga ikhlasnya tumbuh dari hati yang dalam. Dia tidak berharap balasan, tetapi tugas dia adalah bagaimana membaguskan ibadahnya kepada Allah. Soal balasan pasti dibalas oleh Allah. Kalau sudah ada kepastian, jangan ditanya lagi, ya Allah kalau saya sedekah 100 dapat berapa? Tidak usah ditanya. Ibarat orang kerja melamar, disebutkan kerjanya bentuknya ini, gajinya ini, honornya ini, upahnya ini, kira-kira pantas ya kalau tiap hari kerja nanya dulu berapa gaji kita ya? Kan udah ditulis dalam kontrak tuh, gajinya 100.000, lembur dapat upah lagi. Yang begitu gak usah ditanya. Pun kita sama Allah, yakinlah setiap kebaikan akan dibalas dengan Allah, oleh Allah. Yang penting bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Mudah-mudahan kalau seorang guru mengatakan, perbaikilah amal ibadahnya dengan ikhlas, dan perbaikilah keikhlasan itu dengan merasa engkau tidak punya apa-apa. Itu orang beriman, jiwanya bebas, dia tidak merasa punya apa-apa, tapi dia juga tidak merasa bisa dipengaruhi oleh siapapun. Dia tidak merasa memiliki sesuatu apapun, dan dia tidak bisa dimiliki oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita perbaiki ibadah kita dengan ikhlas, dan perbaiki keikhlasan itu dengan merasa kita nggak punya kemampuan apa-apa kecuali bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengajian yang selalu kita hadirkan ini dalam rangka membentuk hati yang, karena hati ini adalah hati yang mati, ada hati yang sakit, ada hati yang sehat. Qalbun salih. Dan nanti akan dipanggil oleh Allah adalah hati qalbu yang salih. Mudah-mudahan hati kita sehat semua. Kita bisa menerima apa yang Allah perintahkan kepada kita, dan kita bisa menjauhi larangan dari Allah, dan ikhtiar kita bagaimana memperbaiki akhlak ibadah kita kepada Allah dan akhlak kita kepada sesama manusia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.